Halo semua, perkenalkan nama saya Valencia Natalia, saya dari kelas B dengan NIM 22151010802. Topik yang saya pilih yaitu biodegradable sensors, atau yang lebih dikenal dengan sebutan biosensors. Yang pertama yaitu adalah deskripsi. Pertama, biodegradable sensors atau biasa disebut dengan biosensors terdiri dari dua part utama, yaitu bioreseptor dan transducer. Nah, bioreseptor ini merupakan elemen biologis yang mengidentifikasi target analitis seperti tisu, bakteri, organel, sel reseptor, enzim, antibodi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya transducer ini merupakan part dari pendeteksi physical, chemical, atau fisikokimia yang mentransformasi target agar menjadi sinyal yang dapat diukur. Terdapat beberapa penggunaan biosensor dalam bidang biomedikal, industrial, dan militer. Karena besarnya peluang pasar, pemeriksaan kadar gula darah dalam tubuh menjadi pengaplikasian biosensor terbesar. Contoh biosensor dalam bidang medis dan farmasi yaitu diagnosis untuk obat, vitamin, metabolit, enzim, dan lain-lainnya. Kemudian contoh pada bidang militer yaitu untuk mendeteksi zat-zat kimia dan biologi yang digunakan sebagai senjata perang. Kemudian selanjutnya yaitu types of biosensor atau tipe-tipe dari biosensor. Nah, yang pertama ada resonant biosensor, yaitu ketika transducer gelombang akustik digabungkan dengan antibodi yang merupakan elemen biologis. Ketika antigen yang berupa molekul analit menempel pada membran, terjadi perubahan massa membran. Nah, perubahan tersebut mengubah resonansi frekuensi transducer. Perubahan frekuensi tersebutlah yang kemudian akan diukur. Selanjutnya yang kedua ada optical biosensors. Optical biosensor ini merupakan keluaran sinyal transduksi yang diukur. Optical transducer sangat cocok untuk mendeteksi langsung bakteri karena sensor ini mampu mendeteksi perubahan kecil dalam indeks bias atau ketebalan yang terjadi ketika sel berikatan dengan reseptor. Nah, reseptor ini merupakan molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel yang diimobilisasikan pada permukaan transducer. Imobilisasi ini merupakan proses pengubahan ke unsur organik. Beberapa contoh teknik optical biosensor yaitu surface plasmon resonance atau SPR, kemudian ellipsometry, kemudian interferometer, etc. Dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada thermal biosensor. Thermal biosensor ini memanfaatkan salah satu sifat dasar reaksi biologis, yaitu penyerapan dan pelepasan panas, dengan mengubah suhu medium tempat terjadinya reaksi. Selanjutnya yang keempat adalah electrochemical biosensor. Nah, pada electrochemical biosensor ini digunakan untuk mendeteksi hibridisasi DNA, obat pengikat DNA, konsentrasi glukosa, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioluminescence sensor yang mengarah pada pemanfaatan kemampuan tertentu enzim untuk memancarkan foton sebagai produk sampingan dari reaksi. Foton ini biasanya dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik. Selanjutnya ada nucleic acid based biosensor yang merupakan sebuah perangkat analitik yang mengintegrasikan oligonukleotida dengan sinyal transducer. Dan yang terakhir adalah nanobiosensor. Nanobiosensor ini merupakan sensor yang berbasis nanoteknologi. Kemudian slide selanjutnya yaitu examples of biosensors. Nah, yang pertama ini ada alat ukur detak jantung. Dan yang kedua adalah alat yang paling umum ditemukan di masyarakat, yaitu alat cek gula darah atau alat pengukur gula darah. Alat pengukur gula darah ini menggunakan enzim glukosa oksidase untuk memecah gula darah. Dan alat ukur kualitas udara. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion merupakan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah biosensors telah disederhanakan secara ekstensif atau luas beberapa tahun terakhir ini. Sejalan dengan perkembangan biodegradable sensors, sel mikroba dengan aktivitas enzim yang tinggi bisa saja diperlukan. Hal tersebut penting karena sel mikroba digunakan sebagai sensor berbasis enzim. Sekian dari saya, terima kasih.